Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan keempat, kita akan membahas tentang matematika awal peradaban manusia. Jadi di sini kita akan membahas tentang matematika di Mesir kuno dan matematika di Babilonia. Karena peradaban kuno di Mesir dan Babilonia itu ya hampir berada pada rentang waktu yang sama gitu ceritanya, dan banyak matematika-matematika Yunani yang dia belajar di sana, kayak misalnya si Thales dia belajar dari Babilonia dan Mesir, kalau si Pythagoras dia belajar dari Mesir gitu ceritanya. Langsung saja, inti dari pembelajaran matematika Mesir kuno itu bahwa bermula dari ditemukannya beberapa prasasti gitu. Yang utama itu adalah prasasti Rosetta ini. Jadi prasasti Rosetta ini itu ceritanya isinya ya tidak ada matematikanya sama sekali. Jadi isinya kan tentang ketuhanan, pujian-pujian dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah prasasti itu bisa dipecahkan, jadi bisa dibaca, sehingga itu bisa dijadikan acuan untuk membaca prasasti-prasasti yang lain, jadi kayak semacam kamus gitu. Itu pentingnya batu Rosetta dalam hal ini sebagai kamus untuk membaca prasasti-prasasti yang lain gitu, yang mau dibilang kayak gitu. Kemudian di sana diidentifikasi bahwa pada zaman Mesir kuno itu ya sudah mengenal bilangan-bilangan, yani matematik bilangan-bilangan yang kita kenal sekarang itu gitu. Ada macam-macam tulisannya, cara menulisnya dan lain sebagainya. Nah, untuk perkembangan matematika di masa Yunani kuno, di masa Mesir ini, itu dia lebih ke fokus matematika terapan dia. Jadi karena jadi yang populer di Mesir kala itu kan dia arsitektur, jadi membangun piramida. Jadi dia di sana itu matematikanya ya problem solving tentang masalah-masalah. Misalkan di sana kan pertanian, berarti masalah tentang luas tanah gitu. Kemudian kalau piramida berarti dia volume 5. Dia sudah berusaha memecahkan hal-hal praktis yang berupa tentang volume 5, entah segitiga dan lain sebagainya gitu. Jadi matematika di sana tentang itu. Jadi ada beberapa perkembangan dari prasasti-prasasti tersebut. Nah, di sana itu kalau ini ya, kalau membaca sejarah bahwa di sana itu sudah mengenal operasi penjumlahan dan penguraman. Kemudian ada operasi perkalian juga. Jadi dari prasasti-prasasti yang ada di sana itu. Kemudian ada volume 5 dan papirus Moskow. Jadi papirus Moskow itu ceritanya itu kayak catatan dari ini ya, dari entah itu guru atau murid, dia itu mengerjakan permasalahan tentang 5. Jadi di sana itu kayak belum ada rumus gitu, tapi berusaha menyelesaikan suatu permasalahan yang kalau sekarang itu ya kayak mencari volume dari 5 gitu. Jadi nanti ada beberapa persamaan segitiga, yaitu ada geometri dan dasar Pythagoras, karena Pythagoras juga belajarnya ya dari Mesir itu. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke matematika di Babilonia kuno. Matematika di Babilonia kuno itu dia penulisannya berbeda, dia memakai tulisan paku dari prasasti yang sudah didapatkan. Jadi intinya itu peradaban mulai bisa dideteksi oleh orang modern atau orang sekarang ini karena dia ada peninggalannya. Kalau nggak ada peninggalannya, mungkin ada kerajaan-kerajaan sebelum Babilonia dan Mesir itu juga ada, cuman karena nggak ada peninggalannya kita tidak bisa mempelajari karena ada sesuatu yang ditinggalkan gitu. Kalau misalkan di zaman purba itu pun karena ada fosil, jadi orang modern bisa mengira-ngira.
Ya, kita kembali lagi ke Babilonia kuno. Jadi di Babilonia kuno itu dia tulisannya tulisan paku. Nah, untuk model penulisannya dia sudah rumit. Ini perbedaan yang agak signifikan dari Babilonia dengan Mesir. Kalau Mesir itu kebanyakan itu bilangannya bilangan bulat dia, dan pecahannya itu pun dia nggak mengenal banyak, mengenalnya cuma seper-seper. Akan tetapi kalau di Babilonia itu sebenarnya ini nggak begitu saya bahas singgung di sini, tapi sebenarnya penulisan di Babilonia itu dia sudah mengenal tulisan desimal. Jadi dia kayak mengenal persamaan sejenis angka-angka koma-koma sejenis pi dan lain sebagainya. Mereka itu udah kenal kayak gitu, cuman nggak sedetil kayak sekarang gitu. Jadi sistemnya mereka penulisan itu heksadesimal ya, dari jam 60-an atau basis 60. Kemudian sistem penulisan seperti ini, tapi di sini saya kurang membahas tentang sistem desimalnya mereka. Jadi mereka itu sebenarnya mengenal koma-koma, tapi nggak saya bahas di sini kayaknya. Kalau itu mungkin saya sedang sudah terlalu banyak menuliskan, jadi mungkin teman-teman bisa coba mencari itu sistem koma-komanya punya Babilonia seperti apa. Nah, ketertarikan mereka itu tidak hanya di Babilonia itu, dia tidak hanya tertarik dari segi arsitektur, tapi mereka itu sangat tertarik dari astronomi. Seperti Thales itu dia bisa memprediksikan gerhana dan lain sebagainya. Itu dia belajar dari perpustakaan yang ada di Babilonia. Jadi lebih rumit, perhitungan matematika di Babilonia itu lebih rumit dari di Mesir, karena dia udah mengenal kayak pi dan lain sebagainya. Itu dia hal yang setara pi itu dia udah mengenal. Dia itu sampai bisa memprediksikan jarak antara bumi dengan Jupiter, kalau katanya itu, kalau itu ada yang membahas kayak gitu. Jadi sudah rumit perhitungannya itu. Ada aljabar, dia udah mengenal perpangkatan, kemudian dia sudah mengenal teorema Pythagoras, tapi bukan sudah model generalisasi kayak pendekatan gitu. Jadi kayak ada para ilmuwan itu percaya bahwa orang Babilonia itu sudah mengenal hal-hal yang setara dengan rumus-rumus gitu. Dia sudah mengenal hal-hal yang kayak gitu, karena perhitungan di Babilonia itu dia terstruktur gitu, kayak seolah-olah itu memang ada acuan baku, sehingga perhitungannya itu selalu statis seperti itu gitu, kayak gitu. Nah, jadi gitu perbedaan yang mendasar itu, karena menurut Aristoteles bahwa kebanyakan itu perkembangan matematika zaman kuno itu karena kebutuhan terhadap hal-hal yang populer kala itu. Nah, di Mesir itu dia populernya kan tentang arsitektur. Nah, kemudian di Babilonia dia arsitektur dan astronomi. Kalau astronomi dia butuh banyak bahan baku, butuh banyak pemahaman terkait dengan matematika, sehingga kemungkinan besar perkembangan matematika di Babilonia kuno lebih rumit daripada perkembangan matematika di Mesir kuno, seperti itu. Sampai sini saya rasa cukup, teman-teman bisa membaca lebih jelas di modul yang sudah saya bagikan, atau membaca literasi-literasi yang lain dari internet atau dari buku. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di WA Group. Saya rasa cukup. Saya akhiri pengantar untuk matematika awal peradaban manusia kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.